Pembahasan kita yang satu ini akan menyangkut salah satu universe yang menjadi plot twist untuk film Spider-Man Across the Spider-Verse. So, Varian, let's talk about it. Seperti yang kita tahu, ada begitu banyak universe yang diperlihatkan dalam film Spider-Man Across the Spider-Verse. Dan salah satu diantaranya adalah plot twist yang cukup mengejutkan untuk film ini. Tapi sebelum kita bahas, kita harus kasih spoiler warning buat kalian yang belum sempat nonton film yang satu ini. Filmnya lagi tayang di bioskop, jadi silahkan tinggalkan dulu video ini, baru balik lagi nanti kalau sudah nonton filmnya. Atau kalian boleh buka kapanpun video ini kalau kalian mau. Yang penting beneran kalian sudah nonton filmnya ya. Yang jelas kalian sudah diperingatkan kalau ini adalah spoiler content. Kita semua sudah tahu bahwa film animasi Spider-Verse dua-duanya mengisahkan tentang multiverse dan Spider People. Dan berdasarkan hal tersebut, kita sudah melihat Spider-Verse yang jauh lebih besar lagi dalam film Spider-Man Across the Spider-Verse, yang menampilkan begitu banyak universe dan begitu banyak varian dari Spider People itu sendiri. Tentu saja Miles Morales akhirnya tersesat di universe yang benar-benar berbeda di ending film ini ketika dia menggunakan mesin milik Miguel O'Hara yang memindahkan Spider People kembali ke universe mereka, dan ternyata dia malah terdampar di Earth 42, bukan Earth 1610 yang menjadi universe asalnya. Jadi apakah itu Earth 42 dalam film Spider-Man Across the Spider-Verse? Earth 42 ini sebenarnya adalah universe yang sangat suram yang diceritakan mirip seperti Earth 1610 milik Miles Morales. Namun perbedaannya adalah bahwa dalam universe ini tidak pernah ada Spider-Man, karena laba-laba radioaktif yang seharusnya menggigit dan mengubah seseorang menjadi Spider-Man ternyata terdampar di Earth 1610 dan akhirnya menggigit Miles Morales dari universe tersebut. Tentu saja Earth 42 ini akan punya peran yang sangat besar dalam kelanjutan cerita nanti di Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Hal ini karena kita sekarang sudah melihat dua versi Miles Morales yang tumbuh dalam keadaan dan lingkungan yang berbeda. Jika Spider-Man Into the Spider-Verse lebih fokus kepada universe-nya Miles Morales sendiri dan bagaimana para varian Spider People terdampar di sana karena kecelakaan mesin collider milik Kingpin, peristiwa dari Spider-Man Across the Spider-Verse justru membawa banyak hal ke level yang benar-benar berbeda ketika perjalanan lintas multiverse akhirnya diperkenalkan. Tentu saja, tim Spider People yang dipimpin oleh Spider-Man 2099 Miguel O'Hara bertanggung jawab atas pembentukan tim Spider Society yang sudah kita bahas di video yang terpisah, yang bahkan tidak mencakup karakter utama kita yaitu Miles Morales yang berasal dari Earth 1610. Meskipun demikian, karena Miles Morales mencoba untuk membantu Gwen Stacy atau Spider-Gwen yang terkena masalah yang melibatkan The Spot, villain utama dalam film ini, yang menemukan bahwa dia juga ternyata bisa melakukan perjalanan lintas multiverse, akhirnya membuat Miguel O'Hara marah dan mengundang Miles Morales ke Nueva York di Earth 928, universe tempat markas dari Spider Society berada. Dan ketika Miles Morales berada di sana, Miguel O'Hara akhirnya memperkenalkan konsep canon events, yaitu peristiwa yang harus dialami dan terjadi kepada setiap Spider People untuk menghindari runtuhnya atau hancurnya universe mereka sendiri. Namun Miles Morales tidak ingin melihat ayahnya mati, meskipun ini seharusnya menjadi canon event, dan itulah yang menyebabkan dia memutuskan untuk kabur dari Nueva York dengan harapan bisa kembali ke universe-nya sendiri dan menghentikan upaya The Spot untuk membunuh ayahnya. Dan ketika Miles Morales harus melewati begitu banyak hadangan dari Spider People, maka dia sampai di sebuah ruangan di mana mesin yang mirip seperti laba-laba bisa mentransportasi setiap orang yang masuk ke dalamnya untuk kembali ke universe mereka masing-masing. Mesin tersebut akhirnya bekerja untuk memindai biologi seseorang dan menggunakan DNA-nya sebagai referensi untuk menentukan universe mana orang atau Spider People tersebut berasal. Dengan demikian, mesin tersebut pun akhirnya bekerja sesuai dengan kondisi biologis atau DNA dari Spider People itu sendiri. Dan ketika Miles Morales sudah merasa untuk kembali ke universe asalnya, dia kemudian menyadari bahwa dia harus mengakui kepada ibunya Rio Morales kalau dia sebenarnya adalah Spider-Man. Sayangnya, Rio Morales tidak pernah tahu siapa itu Spider-Man, dan dia malah menjadi bingung dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Miles Morales. Hal ini tidak begitu mengherankan oleh beberapa orang karena mungkin seorang ibu yang lebih fokus kepada pekerjaannya yang tidak terlalu familiar dengan apa yang terjadi di seluruh dunia. Dalam artian, kondisi keluarga Miles Morales di universe ini tidak sebaik kondisi keluarga Miles Morales di universe asalnya di 1610. Tiba-tiba Miles Morales melihat pamannya, Aaron Davis, yang ternyata masih hidup dan segera menyadari bahwa ini sebenarnya bukan universe-nya sendiri. Sebaliknya, mesin
mesin yang telah mengirimnya ke Earth 42, universe asal dari laba-laba radioaktif yang menggigitnya yang ternyata menyerupai universe 1610 milik Miles Morales. Jadi alasan kenapa Miles Morales akhirnya dikirim ke universe tersebut oleh mesin adalah berdasarkan DNA-nya. Ketika The Spot memberitahu Miles Morales tentang bagaimana dia akhirnya menjadi seperti sekarang, dia mengatakan bahwa dulunya dia bekerja untuk Alchemax dan sedang bereksperimen dengan laba-laba radioaktif sampai mesin Super Collider meledak dan mengubahnya menjadi The Spot. Sementara itu, laba-laba radioaktif eksperimennya adalah laba-laba yang sama yang menggigit Miles Morales dan memberikannya kekuatan untuk menjadi Spider-Man. Namun Miguel O'Hara dalam kemarahannya mengatakan kepada Miles Morales bahwa dia adalah anomali karena seharusnya Miles Morales itu bukan Spider-Man, karena laba-laba yang menggigitnya sebenarnya berasal dari Earth 42 yang masuk ke Earth 1610 setelah terjadi tabrakan yang membuka portal dari alam semesta yang berbeda. Dengan demikian, ketika mesin yang mengirimkan Miles Morales ke Earth 42 memindainya, mesin itu mengenali kondisi biologis atau DNA milik Miles Morales sebagai milik dari Earth 42. Earth 42 tidak begitu berbeda dengan Earth 1610 kecuali bahwa alam realitas tersebut memiliki peristiwa yang terjadi dengan cara yang sangat jauh berbeda dibandingkan dengan universe asal Miles Morales sendiri. Dan kejutan terbesar datang dari Miles Morales versi Earth 42. Seperti yang disebutkan tadi, Uncle Aaron masih hidup di Earth 42 ketika Miles Morales sampai di atap dan melihat mural ayahnya yang ternyata sudah meninggal di universe tersebut, bukan Aaron Davis. Dan yang paling buruk, kenyataan yang dia lihat bahwa ternyata Miles Morales versi varian dirinya di universe tersebut ternyata menjadi Prowler. Jadi di Earth 42 ini sangat buruk karena laba-laba radioaktif yang seharusnya mengubah seseorang di universe tersebut untuk menjadi Spider-Man justru terjebak di Earth 1610 akibat kecelakaan mesin Collider. Dengan demikian tidak ada Spider-Man di Earth 42 karena sejarah berubah dan mengubah universe tersebut menjadi lebih gelap dan lebih suram karena tidak ada superhero yang bisa membantu orang-orang di New York. Oleh karenanya, Miles Morales versi Earth 42 menjadi Prowler karena tidak ada Spider-Man yang bisa melindungi keluarganya. Bahkan sangat mungkin dialah yang seharusnya menjadi Spider-Man di universe tersebut, bukan Miles Morales dari 1610. Dan karena dia tidak memiliki seorang superhero panutan seperti Miles Morales yang mana dia menjadikan Peter Parker sebagai panutannya dan juga ayahnya yang dijadikan panutan yang juga ikut membantu untuk membesarkannya, Miles Morales Earth 42 justru beralih menjadi villain agar dia dan keluarganya bisa tetap hidup dengan baik-baik saja. Sampai di titik ini sangat jelas bahwa Earth 42 sangat penting untuk masa depan film Spider-Man Beyond the Spider-Verse karena Miles Morales sendiri terperangkap di universe ini. Kita juga tahu bahwa Gwen Stacy akhirnya membentuk tim yang akan bertugas untuk menyelamatkan Miles Morales di universe 42 tersebut. Dan itu berarti kemungkinan mereka bakalan menemukan Miles Morales versi 1610 yang bentrok dengan Miles Morales dari Earth 42. Dan disinilah kita bakalan melihat dua sisi dari koin yang sama karena Miles Morales di Earth 42 ini menjadi korban dari keadaan dan lingkungan di mana dia tinggal dan akhirnya bertemu dengan Miles Morales dari Earth 1610 yang kemungkinan akan memberikannya perspektif yang berbeda. Ada juga kemungkinan besar bahwa Miles Morales dari Earth 42 ini akhirnya akan mulai melihat hal-hal dari sudut pandangnya Miles Morales Earth 1610, terutama karena dia membicarakan tentang kematian ayahnya Jefferson yang mengubah hidupnya menjadi jauh lebih buruk. Itulah kenapa kita tidak akan mengabaikan kemungkinan bahwa Miles Morales di Earth 42 ini akan meninggalkan kehidupan kriminalnya untuk menjadi superhero dengan caranya sendiri, terutama ketika dia tahu bahwa versi Miles Morales 1610 punya kesempatan untuk menyelamatkan ayahnya dari kematian. Sekalian saja kita membahas tentang canon event. Apa itu canon event? Jadi ini sebenarnya merupakan sebuah peristiwa yang umum terjadi pada hampir semua Spider People di seluruh Spider-Verse. Artinya semua dari mereka harus mengalami canon event karena peristiwa-peristiwa ini menghubungkan seorang Spider-Person dengan Spider People lainnya dalam Web of Life and Destiny alias Spider-Verse. Konsep canon event dalam Across the Spider-Verse merupakan bagian yang paling penting dari seluruh alur ceritanya karena membuat Miles Morales akhirnya memilih jalannya sendiri daripada membiarkan canon event terjadi karena akan melibatkan ayahnya. Keputusan ini juga yang membuatnya berada di pihak yang berseberangan dengan Miguel O'Hara. Meskipun banyak orang yang tidak suka karena film ini membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk memperkenalkan masalah yang sebenarnya, tapi hal ini merupakan hal yang sangat penting karena film ini perlu mengatur latar belakang dari karakter-karakter yang terlibat karena mereka memang penting dalam pengenalan masalah yang jauh lebih besar. Dan tentu saja masalah terbesarnya adalah canon event itu. Konsep canon event sendiri pertama kali ditunjukkan ketika Miles Morales
Morales mengikuti Gwen Stacy menuju ke Earth 50101 yang merupakan universe-nya Spider-Man India, Pavitr Prabhakar, yang sangat mencintai Gwen Stacy versi universe tersebut, dan dia adalah putrinya Captain Singh. Setelah Miles Morales, Spider-Gwen, dan Pavitr gagal menghentikan aksi The Spot untuk menyerap kekuatan Collider milik Alchemax di universe tersebut, wilayah di sekitarnya akhirnya mengalami kerusakan, dan pada saat itu Spider-People akhirnya beraksi untuk membantu mereka yang berada dalam bahaya. Pavitr merasakan bahwa pacarnya berada dalam bahaya ketika bus hampir terjatuh, tapi dia juga merasakan bahwa Captain Singh juga berada dalam kondisi sama berbahayanya ketika dia mencoba untuk membantu seorang anak agar tidak tertimpa reruntuhan. Akhirnya perangkat jam tangan Gwen memberitahu bahwa sebuah canon event akan segera terjadi, dan itulah kenapa Spider-Gwen mencoba untuk menghentikan Miles Morales membantu Pavitr sambil mengatakan bahwa aksi tersebut terlalu berbahaya. Miles berhasil menyelamatkan Captain Singh untuk mencegah kematiannya terjadi, dan setelah itu beberapa Spider-People pun akhirnya tiba-tiba muncul untuk menutupi lubang besar yang muncul di kota, sementara Miles Morales dan yang lainnya akhirnya dipanggil untuk menuju ke markas Spider Society. Miguel O'Hara menjelaskan bahwa canon event harus terjadi di berbagai Spider-People yang tersebar di seluruh multiverse. Spider-People ini saling terhubung melalui Spider-Verse, dan hal ini menghubungkan satu Spider-Person dengan Spider-People lainnya, dan itulah yang harus terjadi. Artinya setiap Spider-Person akan memiliki canon event yang sama yang harus mereka bagikan dengan Spider-Person yang lainnya. Misalnya canon eventnya Pavitr seharusnya adalah kematian Captain Singh yang terhubung dengan kematian dari berbagai macam Captain Stacy di berbagai Spider-Verse. Sama halnya seperti kematian Captain Stacy dalam film The Amazing Spider-Man yang harus mati dan diperlihatkan sekilas dalam film ini. Alasan kenapa canon event itu menjadi penting karena peristiwa ini memungkinkan setiap universe Spider-Person terhubung dengan universe Spider-Person lainnya dalam Spider-Verse yang jauh lebih besar yang kita sebut sebagai Web of Life and Destiny. Jadi kalau canon event seorang Spider-Person terganggu, maka universe-nya bakalan segera hancur karena sebenarnya peristiwa tersebutlah yang menghubungkannya dengan Spider-Verse, dan hal tersebut akan terputus yang menyebabkan universe tersebut akan segera hancur. Itulah yang terjadi dengan Earth 50101 milik Pavitr. Miguel juga mengatakan bahwa dia pernah melihat kehancuran sebuah universe ketika dia mencoba untuk mengganggu canon event di universe tersebut, ketika dia melihat sebuah dimensi di mana dia bisa menggantikan versi dirinya yang sudah mati dan bertindak sebagai penggantinya untuk menjadi ayah dari anak Miguel O'Hara di universe tersebut. Singkatnya, canon event itu memang sangat penting untuk kelangsungan hidup Spider-Verse yang berbeda-beda dalam cakupan yang jauh lebih besar untuk menjaga keutuhannya, dan Miguel O'Hara harus memberitahu Miles Morales tentang fakta ini karena dia akan mengalami canon eventnya, yaitu kematian ayahnya sendiri yang akan segera menjadi kapten. Inilah masalah besar yang perlu dihadapi oleh Miles Morales yang ingin kembali ke universe-nya untuk mencegah canon event tersebut yang bakalan segera terjadi ketika The Spot akan membunuh Kapten Morales. Namun Miguel O'Hara dan Spider-People lainnya tidak menginginkan Miles menghentikan canon event tersebut karena peristiwa ini harus terjadi untuk mencegah kehancuran Earth 1610, dan inilah dilema yang dihadapi oleh Miles Morales. Tapi Miles Morales percaya bahwa Spider-Man selalu mampu menyelamatkan semua orang tanpa harus dipaksa untuk memilih dua pilihan, dan keinginan terbesarnya adalah menghentikan canon event yang akhirnya membuatnya mendapatkan masalah dengan Spider Society. Dan ketika banyak orang yang mengatakan bahwa film Spider-Man Across the Spider-Verse ini adalah film superhero dengan tema multiverse yang terbaik, dan bahkan sampai ada yang menyebutkan kalau MCU harus malu terhadap Spider-Verse ini, justru saya sebaliknya. Mereka harus berterima kasih karena Spider-Verse akhirnya melengkapi hal-hal yang tidak pernah terungkap dan mungkin tidak akan pernah terungkap di MCU akibat dari aturan lisensi. Canon event sendiri sebenarnya merupakan sesuatu hal yang sangat mirip seperti absolute point in time yang pernah dijelaskan dalam series What If episode keempat ketika Doctor Strange berusaha untuk mencegah kematian Christine Palmer, yang kemudian dijelaskan oleh The Ancient One bahwa hal tersebut tidak akan mungkin bisa dirubah karena itu adalah absolute point in time, dan semakin keras Doctor Strange untuk mencegah terjadinya absolute point tersebut, maka tindakan tersebutlah yang bakalan beresiko untuk menghancurkan universe tersebut. Istilah canon event sendiri juga melengkapi istilah yang digunakan oleh MCU sejauh ini, yaitu Nexus Event. Meskipun secara harfiah kedua istilah ini saling berseberangan. Nexus Event sendiri merupakan momen di mana seseorang tidak boleh melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan, seperti misalnya kembali ke masa lalu kemudian melakukan sesuatu yang berpotensi untuk mengubah realitas di masa depan. Inilah yang berusaha untuk dicegah oleh TVA dalam series Loki, dan kalau itu terjadi maka TVA akan mereset timeline tersebut dan menangkap varian yang melakukan Nexus Event tersebut dengan tujuan agar tidak muncul cabang timeline atau branch timeline yang berpotensi untuk mengacaukan multiverse. Mengingat event yang bakalan segera terjadi di MCU yaitu Secret Wars yang akan dipicu oleh Incursion, pada dasarnya apa yang terjadi dan diceritakan
diciptakan dalam film Spider-Man Across the Spider-Verse ini merupakan salah satu bagian dari incursion. Dan mungkin saja salah satu penyebab terjadinya incursion yang akan menjadi setup untuk film Avengers Secret Wars adalah Miles Morales yang mencoba untuk mengubah takdirnya, yang mencoba untuk mencegah canon eventnya terjadi sehingga memicu kehancuran Universe 1610 di Spider-Verse. Inilah yang bakalan membuat film ini juga bakalan segera terhubung dengan Marvel Cinematic Universe. Apalagi kabar terakhir mengatakan bahwa film live action Miles Morales sedang dalam tahap pengembangan oleh Sony Pictures. Nah, itu dia sedikit pembahasan kita mengenai Earth 42 yang menjadi asal laba-laba radioaktif yang menggigit Miles Morales di 1610. Dan bagaimana menurut kalian? Kalau misalnya ada yang pengen kalian tambahkan, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Varian. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership untuk channel ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.